Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lebih baiknya membaca doa terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi yaitu hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yatsrib. Peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yatsrib, hal-hal yang melatar belakangi sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus berhijrah. Nah, lantas bagaimana detail kejadian ketika Rasulullah hijrah dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu yang melatar belakangi atau yang menjadi sebab daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk berhijrah ke Yatsrib atau ke Madinah. Yang pertama yaitu karena adanya perintah Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Muhammad berhijrah ke Yatsrib. Nah, jadi pada saat itu para pembesar kaum kafir Quraisy sedang melaksanakan rapat di Darun Nadwah. Nah, ketika itu turunlah wahyu Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Anfal ayat 30. Nah, setelah malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu tadi, malaikat Jibril menambahkan yaitu memerintah kepada Rasulullah agar Rasulullah berhijrah. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, malam ini janganlah engkau tidur di tempat biasa yang engkau sudah tidur di atasnya. Nah, sesungguhnya Allah sudah menyuruh engkau agar berhijrah ke Yatsrib." Nah, ini menjadi landasan dasar Rasulullah memilih untuk berhijrah ke Yatsrib. Selanjutnya yaitu karena adanya tekanan daripada kaum kafir Quraisy. Pada saat itu, kaum muslimin yang tinggal di Mekah sangatlah menderita. Nah, mereka sengsara karena apa? Karena mereka setiap harinya mendapatkan siksaan dan penindasan daripada kaum kafir Quraisy. Keamanan daripada masyarakat Yatsrib. Sebelum Rasul hijrah ke Yatsrib, masyarakat Yatsrib sudah ada yang beragama Islam karena kebiasaan mereka yaitu setiap musim haji mereka itu mendatangi Mekah. Nah, mendatangi Ka'bah. Jadi itu diambil kesempatan dengan Rasulullah untuk menyiarkan agama Islam. Nah, pada saat itu ada rombongan dari Yatsrib yang berjumlah 6 orang. Rasul mengajarkan agama kepada mereka. Dan ketika mereka kembali ke Yatsrib, mereka menyiarkan agama tersebut. Jadi tahun depannya mereka balik lagi, sudah bertambah jumlahnya, bertambah 7 orang lagi. Nah, ketika di tahun depannya itu mereka dibaiat oleh Rasul di Bukit Aqabah, yang mana isi daripada baiat Aqabah yaitu salah satunya, hendaklah kalian semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian melakukan zina, janganlah berdusta dan berbohong, dan jangan menolak perkara yang baik serta mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang datang ke Mekah. 75 orang kembali lagi ke Mekah, dan pada saat itu mereka di baiat yang kedua yaitu baiat kubra. Isi daripada baiat kubra yaitu berjanji untuk mendengar dan menaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berjanji untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan berjanji untuk menginfakkan harta kepada jalan kebajikan. Nah, jadi ini sebab Rasul mau berhijrah ke Madinah. Lantas bagaimana proses Rasulullah hijrah itu? Nah, yang pertama karena rencana jahat yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Pada saat yang masuk Islam, jangan bertambah lagi jumlah orang Islam. Jadi mereka membuat pertemuan atau rapat yang diselenggarakan di sebuah gedung yang bernama Darun Nadwah. Nah, gedung ini adalah gedung yang dipakai untuk orang kaum kabilah kafir Quraisy
melaksanakan rapat. Adapun peserta yang datang pada saat rapat itu kurang lebih berjumlah 100 orang. Mereka merencanakan bagaimana caranya ini untuk bisa menghabisi Rasulullah. Ada yang berpendapat agar rumah Rasulullah ini dikepung saja. Nah, nanti Rasulullah ditangkap lalu dipenjarakan. Ada lagi yang berpendapat Rasul ini kita masukkan aja ke peti, dah itu nanti kan biar aja dia sampai lama-lama mati sendiri. Nah, terus ada juga terakhir pendapat daripada Abu Jahal. Ada yang kenal Abu Jahal? Nah, Abu Jahal itu dia paman Rasul ya. Nah, jadi pendapat Abu Jahal ini yang paling kuat, yaitu untuk dibunuh aja Nabi Muhammad secepatnya. Nah, jadi karena pendapat ini yang menang tadi kan di rapat tadi, mereka menghadirkan 5 orang pemuda terkuat di kabilah mereka untuk bisa membunuh Nabi Muhammad ya. Dengan hadiah atau bayaran yang dijanjikan yaitu sejumlah 1000 dinar. Bayaran apabila mereka bisa untuk membunuh Rasulullah. Selanjutnya yaitu karena udah dapat wahyu dari Allah tadi untuk Nabi berhijrah, Nabi segera mempersiapkan segala kebutuhan untuk segera melakukan hijrah. Nah, di antara sahabat yang mengikuti Rasul hijrah yang pertama kali yaitu Abu Bakar. Setelah mendapat wahyu, Nabi bergegas pergi ke rumah Abu Bakar untuk menyampaikan perihal tersebut dan mengajak Abu Bakar pergi berhijrah ke Yathrib. Amanah Nabi untuk Ali bin Abi Thalib adalah supaya malam harinya Ali bin Abi Thalib ini disuruh tidur di rumah Rasul, di tempat tidur Rasul, dan mengenakan selimut yang biasa digunakan Rasul. Ini adalah strategi untuk menipu. Jadi kan Rasul ini tadi sudah berangkat dengan Abu Bakar. Nah, yang menggantikan Rasul di rumah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kan malamnya mereka nih orang-orang kafir sudah merencanakan nih untuk menangkap Rasul. Jadi mereka sudah ngepung rumah Rasul nih malam hari. Dah pas dilihat ternyata yang ada di kamar Nabi itu bukan Nabi Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib yang sudah menggantikan Nabi Muhammad. Nah, Ali ini tadi dibawa sama mereka, ditanyai di mana Nabi Muhammad. Tapi Ali mengatakan bahwa ia tidak tahu Nabi Muhammad sudah di mana sekarang. Dah orang-orang kafir ini kan marah mereka karena tujuan mereka itu nangkap Nabi Muhammad kan tadi kan. Tapi karena nggak dapat, mereka marah. Mereka pukuli Ali, mereka tendang Ali di saat itu, tapi tetap Ali tidak memberitahu di mana letak keberadaan Nabi Muhammad. Selanjutnya Ali dilepas dan Ali juga menyusul Rasul dan Abu Bakar berhijrah. Nah, karena mereka tahu bahwa Rasul sudah berangkat berhijrah, mereka mengejar Rasul ini tadi. Nah, saat itu Rasul bersembunyi di Gua Sur. Nah, Gua Sur ini tempat Nabi bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy ketika berhijrah ke Madinah dengan dikawani oleh Abu Bakar. Nah, ketika itu kan orang kafir nih ngikutin nih jejaknya nih tadi. Sudah sampai di dekat gua itu mereka kehilangan jejak. Karena apa? Karena Allah memerintahkan laba-laba itu dan burung. Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang. Ya, di sekitaran pintu gua itu laba-laba buat sarang dan juga di bawahnya ada burung yang bertelur. Ini menjadi kan kalau kita biasanya masuk ke pintu, sedangkan di pintu itu ada sarang laba-laba, pasti kan rusak kan? Sarangnya itu tadi karena ketabrak badan kita dia rusak. Tapi karena ini strategi Allah kasih supaya kaum kafir ini tadi tidak menjumpai Rasul. Nah, jadi ketika mereka sampai di pintu gua, mereka lihat, wah, tidak mungkin ini Rasul masuk ke dalam. Karena kalau Rasul masuk, otomatis banyak telur-telur burung di sini pasti pecah terpijak. Dan juga di sini ada sarang laba-laba yang masih bagus. Kenapa? Kalau ada orang yang masuk, pasti sarang laba-laba ini rusak. Sehingga mereka tertipu, mereka berbalik dan mereka tidak menemui Rasul saat itu, tidak jumpa. Selanjutnya, ini kan tadi besar banget kan, 1000 dinar. Nah, jadi orang banyak yang mau untuk sayembara itu tadi, untuk membunuh Rasul itu tadi banyak yang ingin gitu. Nah, pada saat itu ada yang kenal dengan Abu Bakar, tapi tidak mengenali Rasul. Nah, jadi
dia bertanya siapa Rasul ini tadi, karena Abu Bakar bilang bahwasanya ini hanyalah seorang penunjuk jalan. Nah, itu juga salah satu strategi supaya Rasul tidak tertangkap dan tidak didapati oleh kaum kafir Quraisy. Dan selanjutnya lagi, dalam perjalanan Allah melindungi Rasul daripada kejaran Surakah. Surakah ini adalah pimpinan kabilah yang dia sangat bersemangat dalam menangkap Rasul. Nah, saat itu dia sudah bisa mengejar Rasul karena dia berkuda nih tadi kan, sudah bisa mengejar Rasul, tapi karena kekuasaan Allah, Surakah ini tadi dia terjatuh, bolak-balik terjatuh di padang pasir itu sehingga tidak bisa mendapati Rasul. Dan yang terakhir, hikmah daripada hijrah Nabi ini adalah agar bertambahnya kecintaan kaum muslimin terhadap Islam dan agar bertambah kekuatan kaum muslimin. Ketika di Mekah, kaum muslimin tidak mendapati kebebasan, jadi mereka perlu mencari tempat yang aman, tempat yang bisa lebih mudah untuk mensiarkan agama. Dan yang terakhir, setiap peristiwa hijrah dijadikan sebagai dasar penetapan tahun baru Hijriah. Nah, walaupun tahun baru Hijriah tidak dimulai saat Nabi hijrah, tapi ditetapkan di masa Umar, tapi inilah yang menjadi patokan awal mula dipilihnya tahun baru Hijriah. Nah, inilah materi yang dapat Ustaz sampaikan mengenai hijrah Rasul ke Yathrib. Di sini Ustaz punya sebuah media pembelajaran, yaitu papan pertanyaan, di mana di sebelah kanan yang warna hijau ini dia isinya pertanyaan, tapi jawabannya semua ada di sini. Jadi semacam kalian itu mencocokkan jawabannya. Nah, tolong yang Ustadz mau maju ke depan, nanti pilih ya nomor berapa, bacakan soalnya dan cari jawabannya. Oke, paham gimana cara penggunaan ini kan? Abang ini dulu, siapa namanya? Musyawir. Nomor 4. Nomor 2. Kapan? Ayatnya itu turun kapan? Tadi ada disampaikan. Ayat kan? Nah, jadi jawabannya apa? Ketika? Nah, para pemuka suku Quraisy sedang rapat. Ya, jadi ayatnya itu turun ketika para pemuka suku Quraisy sedang melaksanakan rapat. Ya, kasih aplaus untuk Musyawir. Nah, selanjutnya siapa yang mau maju lagi? Ya, silahkan abang itu. Mau pilih nomor berapa? Nomor 9. Tahun, ingat yang tahun yang ada angka. Tahun mana yang angka. Ketika yang ditanya tahun, berarti jawabannya ya. Tepat jawabannya. Ya, siapa lagi mau maju? Oke, silakan abang ini dulu. 5. Ya, siapa jawabannya? Ingat ya, kan sahabatnya ada tadi yang Ustaz sampaikan ada 2, tapi ini yang pertama kali ikut bareng Nabi hijrah. Ya, benar. Jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Nomor 2 udah. Ya. Nah, baca. Jadi soalnya yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yathrib adalah apa? Sebab-sebab Nabi melakukan hijrah. Kan tadi Ustaz sudah sampaikan. Sebab-sebabnya apa? Karena adanya
Ya, karena adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy sehingga Rasul memilih hijrah. Dah. Satu orang lagi, abang yang itu, yang baju hitam. Ya, silakan. Ya, yang mana? Soalnya pilih. 6. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Di mana? Kan waktu itu Nabi bersembunyi. Sembunyinya di mana? Di dalam? Di dalam? Bukan, bukan. Yang ada laba-labanya tadi, yang ada, ya benar, jawabannya itu dalam gua sur. Nah, kan kita tadi sudah bermain dengan media papan pertanyaan. Gimana? Ada bertambah nggak pengetahuannya hari ini? Nah, alhamdulillah. Mungkin untuk hari ini segitu dulu pembelajaran kita di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Semoga kalian bisa bertambah wawasan tentang kejadian hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yatsrib. Nah, untuk terakhir, marilah kita bersolawat, ya, untuk menutup pembelajaran. Selawat apa biasanya? Selawat? Boleh, boleh, silakan. Fa'na bima 'allamtana wa'inna allazi yanfa'una wa'inna wa fati'alana wa qarabati lana fi dinina. Ya, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.